Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita pun dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, untuk keahwatan kali ini temanya tentang seminar Timbun Nabawi dan praktek bekam. Walaupun ini program dari keahwatan, tetapi sasaran dari kegiatan ini untuk seluruh santriwati SMP IT dan SMA IT Al-Multazam Bandung. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir dua pemateri yang akan mengisi kajian kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita buka kajian ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan, marilah kita bersama-sama tilawah yang akan dipimpin oleh Ukhtuna Livisa. Saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ukhtuna Livisa. Semoga bacaan yang dibacakan menambah berkah bagi kita semua. Amin. Untuk materi kali ini, saya akan membagi materi menjadi dua sesi. Sesi pertama, pemateri akan menyampaikan paparan materi selama 30 menit. Sesi kedua, kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada 3 orang peserta. Materi ke-1 tentang Timbun Nabawi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita. Silakan kepada Ustazah Husnul Khotimah. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik-cantik ya, bidadari surga. Biar sunnah, kita ulang lagi ya dengan semangat. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar sunnah sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ana bisa berbagi di pesantren Al Multazam Rancaikek di Calengka. Masya Allah, akhwat-akhwatnya semangat sekali buat belajar Tibun Nabawi. Masya Allah. Sebelum lanjut ke materi, mau bertanya dulu keadaan akhwat-akhwat tangguh pada siang hari ini. Oke, bagaimana kabar akhwat tangguh pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, udah pada banyak hafalannya ya. Masya Allah. Sebenarnya Teteh deg-degan karena Teteh ngomongnya sama para penghafal Al-Quran semua. Aduh, beratnya, Masya Allah. Alhamdulillah, di sini Teteh dikasih kesempatan untuk berbagi sedikit tentang Tibun Nabawi. Kenapa harus Tibun Nabawi? Ada yang tahu? Siapa yang suka pengobatan-pengobatan? Ada yang suka? Coba acungkan tangan. Atau belum tahu sama sekali? Belum, oke. Nanti kalau udah tahu harus suka ya, harus suka. Insya Allah. Di sini, alhamdulillah kita memakai judul atau tema tentang keajaiban Tibun Nabawi. Dengan tema mengembalikan fitrah menuju hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, biar teman-teman juga ikut happy. Kita ada jargon aja ya, dijadikan jargon nih. Keajaiban Tibun Nabawi. Ketika Teteh bilang keajaiban Tibun Nabawi, kalian jawabnya yang di bawah ya. Mengembalikan fitrah menuju hidup sehat ala Rasulullah. Tapi pakai gaya ya, siap? Pokoknya di talkshow ini kali ini kalian harus happy karena ini Tibun Nabawi. Oke, karena yang kita bahas adalah tentang Rasulullah. Apapun tentang Rasulullah, kita harus bahagia. Oke. Ketika Teteh bilang keajaiban Tibun Nabawi, jawabannya mengembalikan fitrah menuju itu ya. Jadi mengembalikan fitrah, mengembalikan fitrah, mengembalikan fitrah kayak Damian. Mengembalikan fitrah menuju hidup sehat ala Rasulullah. Siap? Siap, oke. Nanti yang paling semangat dikasih jempol deh, ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Keajaiban Tibun Nabawi. Masya Allah, semangat semua. Oke, lanjut aja ya, karena waktunya sudah lumayan mendesak. Tentang Tibun Nabawi. Di sini ada wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ada yang sudah ke juz ini? Belum, Masya Allah. Nah, juz ini itu atau ayat ini kenapa diambil di Tibun Nabawi? Ada yang tahu? Coba, kenapa diambil? Kenapa ayat ini yang diambil sebagai landasan pertama Tibun Nabawi?
betul. Satu, ada lagi. Nah, dari ayat ini panjang banget maknanya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ini doa siapa? Ada yang tahu? Nabi siapa? Nabi Ayub apa Nabi Ibrahim? Nah, jadi ya betul. Jadi apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ini tuh mempunyai landasan utama di dalam Tibun Nabawi. Di sini juga mengandung motivasi. Motivasi buat siapa? Buat pasien, ya kan? Motivasi buat pasien. Kadang itu pasien itu ngerasa kayaknya penyakitnya tuh yang biasa-biasa aja, tapi karena pasiennya overthinking misalnya, terus jadinya tuh sakitnya tuh bertambah karena itu tuh mempengaruhi. Nah, jadi dengan ayat ini wa idza maritu fahuwa yashfin menjadi motivasi buat pasien itu. Menjadi motivasi buat pasien untuk sembuh. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Terus yang kedua, dari sisi kita yang mau jadi terapis nih kan, ini calon-calon terapis insya Allah. Nah, jadi buat calon terapis ini apa coba? Kan tadi yang tadi jadi motivasi buat itu. Ini juga sama sebetulnya. Jadi apa? Motivasi. Kadang kalau misalnya kita nanti suatu saat teman-teman ada yang jadi terapis, kadang kan ya Allah kita tuh udah berusaha sama pasien ini udah gini, tapi qadarullah belum sembuh misalnya gitu. Nah, jangan berkecil hati, kan ini landasan utamanya wa idza maritu fahuwa gitu. Di situ. Kemudian dalam dalam Sahih Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Terus ada dalam riwayat Muslim, yaitu dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa fa idza usibu dawa ad-da'i bara'a bi idnillahi azza wa jalla." Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat mengenai penyakit maka akan sembuh dengan izin Allah. Nah, kita garis bawahi, jika obat, apa cina tadi? Jika obat mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Obat apa yang mengenai penyakit? Ya, obat apa? Penyakit seperti apa yang dikenai obat? Itu butuh apa berarti? Kita butuh ilmu. Nggak sekonyong-konyong nih ya, dokter tuh deh kenapa sakit gigi kasih obat sakit perut, nggak gitu kan, berarti ada ilmunya. Sementara pengobatan itu luas, ada yang banyak banget, ada yang modern, ada yang Cina, ada yang sekarang kan banyak ada ini. Nah, kita umat Islam harus bangga punya Tibun Nabawi. Nah, maksud di sini kita garis bawahi lagi, jika obat mengenai penyakit, wah berarti kita butuh ilmu. Berarti di dalam hadis ini kita butuh ilmu. Harus seperti apa kita mengobati seseorang atau mengobati suatu penyakit seperti apa? Kan nggak tahu kita kan. Nah, makanya kita butuh apa tadi? Ilmu. Nah, kita butuh ilmu. Nah, di sini obat di sini bukan berarti cuma kayak obat pil gitu-gitu, enggak. Tapi juga pengobatan, misalnya yang sakit ini bagusnya digimanain, yang sakit ini bagusnya digimanain, itu kan perlu apa? Perlu ilmu ya teman-teman. Nah, di sini berarti kita udah ada kayak seruan. Oh, berarti kita harus ngeh nih sama ilmu gitu ya, harus ngeh. Oh, kita harus ngeh sama Tibun Nabawi gitu. Nah, karena dulu juga Imam Syafi'i kan beliau ahli apa? Ahli fikih, tapi beliau sebetulnya bukan ahli fikih aja. Ternyata beliau juga belajar kedokteran. Imam Syafi'i itu. Gak cuman Imam Syafi'i, Siti Aisyah istrinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahunya kan beliau cerdasnya, masya Allah, riwayat hadisnya gitu ya. Padahal enggak, beliau juga sama ahli dalam kedokteran teman-teman. Terus ada juga dari Ibnu Sina, wah kedokteran juga. Pokoknya banyak ulama-ulama yang
ahlinya di sini, tapi ke kedokteran tetap mempelajari gitu. Ke kedokteran tetap mempelajari. Oh, berarti kalau begitu sepenting itu ya, sepenting itu gitu. Nah, di sini ayo kita melek, apalagi ini akhwat tanggung ya. Apalagi ini akhwat tangguh. Berarti kita tuh punya dakwah atau misi. Misi, wah kayaknya jadi Tibun Nabawi bisa nih. Dakwah sambil dakwah, karena Tibun Nabawi itu bukan hanya pengobatan, tapi juga sambil membina umat. Jadi kita tuh sambil ngebina umat, nggak cuman ngobatin aja, ngobatin enggak, tapi kita juga membina umat gitu. Nah, yuk kita kenali ilmunya. Ilmu apa? Tibun Nabawi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu Tibun Nabawi. Terus, siapa yang pantas ambil bagian dari ilmu ini? Kemudian when, kapan seharusnya kita memulai? Lalu why, seberapa penting mempelajari ilmu ini? Kemudian where, dari mana kita harus mengambil sumber yang tepat? Lalu how, lantas langkah apa yang harus kita pijak? Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Teteh punya satu ice breaking biar nggak membosankan, oke? Jadi kalau biasanya sih kalau anak muda ya, kalau ngedengerin materi biasanya agak-agak suka ketutup matanya teh geningan ya, suka gitu. Makanya kita harus bikin ice breaking deh sepertinya, atau enggak biar happy semuanya. Di sini ketika Teteh bilang door, kalian jawab apa? Door, oke? Jadi nanti kalau ada yang matanya ketutup sedikit, Teteh bilang door gitu. Nah, terus kalau Teteh bilang bo, kalian jawabnya gitu ya. Siap? Siap. Nah, ketika Teteh bilang doornya beberapa kali, door, maka kalian jawabnya apa? Gak kena gitu ya. Berarti yang enggak berarti tuh otaknya lagi kemana gitu ya. Siap? Ini untuk mengetes kalian agar apa? Agar fokus. Siap? Door? Door? Bob? Door? Nah, keren. Yang pakai gerakan itu keren banget, Masya Allah. Siap ya? Door? Bob? Door? Masya Allah. Akhwat-akhwatnya Masya Allah, semangat banget ya. Nah, nanti di tengah-tengah materi harus fokus ya. Nanti kalau Teteh bilang bom, awas bilangnya bom lagi. Pokoknya harus harus aktif semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu Tibun Nabawi tadi ya? Yang pertama, what? Apa itu Tibun Nabawi? Yaitu pengobatan ala Nabi Muhammad SAW menuntun kita kepada sunnah bersifat keseluruhan berdasarkan bimbingan wahyu menuntun kepada fitrah. Nah, ini Masya Allah ya. Ternyata Tibun Nabawi itu enggak cuma ngobatin sakit-sakit ini doang, sakit-sakit itu doang, enggak, tapi juga ke dalam-dalamnya sampai ruhiyah kita juga diobatin. Karena di sini dituntun kepada sunnah. Jadi ketika kita sakit, terus kita berobat ke Tibun Nabawi, udah mas sakitnya dikasih jaminan untuk diampuni dosanya. Pas kita ke Tibun Nabawi atau kita yang mempraktekkan Tibun Nabawi, kitanya juga berada di atas sunnah selama itu, Masya Allah. Jadi banyak banget berarti banyak banget kan berarti pahalanya gitu. Nah, di sini bersifat keseluruhan. Nah, ada yang tahu? Kita garis bawahi dulu ya. Bersifat keseluruhan berdasarkan bimbingan wahyu. Bersifat keseluruhan apa? Yang kalian tahu tentang Tibun Nabawi apa? Bekam. Terus apa lagi? Hijamah. Terus apa lagi? Madu, betul. Herbal ya. Batu sauda, Masya Allah. Terus apa lagi? Kurma, ya banyak. Ya, betul. Nggak ada yang salah. Pokoknya di sini benar semuanya. Jadi Tibun Nabawi itu nggak cuman itu ternyata teman-teman.
Nah, banyak banget ternyata. Wah, banyak banget. Pertama, bekam. Oke, bekam. Wah, bekam itu mah benar-benar udah ada hadisnya dari Rasulullah. Terus ada juga refleksi. Refleksi yang dari kaki itu tahu nggak teman-teman? Nah, yang dipijit itu tuh Masya Allah. Itu juga sama. Kenapa kita bisa masukkan ke Tibun Nabawi? Karena itu petunjuk Allah lewat manusia, lewat penciptaan Allah juga. Terus kita tahu ilmunya, Masya Allah. Berarti untuk teras, kemudian herbal seperti tadi habatus sauda, terus madu dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian akupuntur. Ada yang tahu akupuntur? Tahu akupuntur? Akupuntur itu sejenis jarum yang ditusukin. Nah, itu kenapa disebut Tibun Nabawi? Padahal itu dari Cina ya. Dari Cina itu teh bukan dari Nabi. Nah, kita lihat ternyata nih, kan Cina tuh pinter pendataan, teman-teman. Jadi dulu tuh waktu ada apa sih yang buku-buku dibakar semua itu. Nah, itu. Jadi ada banyak data-data yang diambil. Nah, ternyata diagnosa akupuntur itu sama dengan ulama kita yang dulu. Pokoknya ternyata orang Islam udah lebih dulu tahu gitu. Jadi makanya Teteh masukin ke sini karena kita juga harus menghargai penemuan ulama kita. Seperti diagnosanya yang ada di akupuntur, titik-titiknya boleh dipakai bekam, bagus malahan, itu jadi pengobatan. Kemudian ada al-fasdu, ada yang tahu? Air? Bukan air itu. Itu tuh darah ya. Al-fasdu juga hampir sama bekam. Hampir sama dengan bekam, cuman al-fasdu itu kita ambil dari urat vena. Ada yang tahu urat vena? Vena? Pembuluh vena? Nah, gitu ya. Nah, itu diambilnya dari itu. Ini juga masih sunnah ya, masih sunnah dari Rasulullah. Kemudian lintah. Ada yang pernah dilintah? Enggak, takut ya? Wah, takut. Awalnya emang pasti takut, geli gitu. Tapi sebetulnya lintah itu banyak banget manfaatnya. Wah, Masya Allah. Kemudian ada juga ruqyah. Nah, ruqyah kayaknya ada di sini. Yang bisa ruqyah? Nah, ruqyah. Terus ada juga banyak sebetulnya terapi-terapi. Ada yang pakai terapi warna, namanya sujok. Ada juga yang pakai bahan-bahan seperti kedelai. Nah, kedelai. Terus santai, apalagi kacang-kacangan. Pokoknya ternyata ya, Masya Allah gitu. Ketika kita mengetahui Tibun Nabawi, kita tuh jadi mengetahui diri kita, mengetahui tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di alam semesta. Itu semua tuh pasti terbaik buat kita. Pasti artinya itu buat pengobatan juga ternyata bisa gitu, Masya Allah. Kita dari dulu kemana aja gitu ya. Kalau tahu mah dari dulu nggak makan amoxilin cina gitu. Ya gak sih teh. Nah gitu. Kemudian, nah nggak cuman ini ternyata Tibun Nabawi teman-teman. Ada juga Tibun Nabawi yang paling penting sejujurnya buat diri sendiri. Ada yang tahu apa? Tibun Nabawi yang paling penting? Dor? Berarti siapa yang fokus Dor? Oke. Bok? Dor? Oke, Masya Allah. Nah, ternyata nggak cuma pengobatan doang di Tibun Nabawi. Karena Rasulullah nggak cuma ngajarin obatnya doang. Berarti selalu ada apa? Sebelumnya. Apa coba? Ada yang tahu? Apa? Ayo. Yang tahu duduk di sini sama Teteh. Kita ngisi bareng-bareng. Nah, sebetulnya sebelum pengobatan itu kita harus tahu dulu pola tidur, pola hidup, pola pikir, pola makan. Kalau kita sesuai sunnah Rasulullah seperti pola hidup, wah, udah nggak ada yang sakit sebetulnya. Nggak akan ada yang sakit kalau misalnya kita ngeh ke pola hidup, diperbaiki seperti Rasulullah, pola tidur. Misalnya pola tidur ya teman-teman. Rasulullah suka begadang nggak? Nggak, Rasulullah nggak suka begadang. Rasulullah selalu tidur lebih awal karena mau apa cenah? Nah, sholat tahajud.
Nah itu tuh ternyata masya, kalau diteliti sama teman-teman nih, nanti kalau ada teman-teman yang ahli meneliti itu pola tidurnya Rasulullah aja, itu udah banyak banget manfaatnya teman-teman. Dari mulai saraf-sarafnya nanti diteliti, wah itu udah bagus banget. Terus dari pola pikir, wah ini nomor berapa ya? Pola pikir itu biasanya benar-benar bikin orang sakit kalau misalnya pola pikirnya nggak benar. Ya banyak penyakit yang ternyata ini sakitnya dari banyak pikiran gitu. Banyak, apalagi yang kayak biasanya yang suka apa sih, tumor-tumor gitu, kan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada gitu ya. Biasanya itu dari pola pikir kita yang kurang sehat. Nah kemudian ada pola makan, apalagi ini ya teman-teman, makan cabai, seblak ya, seblak, terus apalagi Bandung biasa aci-acian ya. Nah itu juga harus dijaga, terutama pedas. Pedas itu kalau kebanyakan, wah kalau bikin kita jadi ibadahnya kurang, lebih baik dijauhi. Bahkan ada salah satu ustadznya teteh yang dulu bukan mengharamkan, atasnya haram bawahnya haram memakruhkan cabai karena saking melihat banyak orang yang sakit itu gara-gara cabai gitu. Jadi dolim gitu katanya, dolim kepada diri sendiri. Nah kita harus seperti biasa aja. Kalau suka boleh, sebetulnya cabai itu bagus loh, bagus buat paru-paru. Cabai itu bagus buat paru-paru. Kenapa orang Korea makan mie pedes nggak kenapa-napa? Ya nggak? Pernah bertanya nggak? Wah makan mie ramen tuh orang Korea levelnya udah berapa, tapi nggak kenapa-napa. Kenapa? Karena di sana keadaannya dingin, terus paru-parunya juga dingin. Makanya yang pedas-pedas itu justru jadi bagus buat mereka gitu. Kalau kita kan nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga, enggak. Jadi biasa-biasa aja. Kita tuh sebenarnya ada di di bumi yang sangat-sangat enak. Karena kita berada di tengah-tengah. Garis tengah-tengah, makanannya kita bisa ngerasain apa-apa aja. Kalau orang lain mah ini sedikit nanti jadi masalah gitu, karena keadaan di sananya, keadaan tropisnya. Nah, di sini ada cakupannya tibu nabawi. Pertama jasmani. Wah, ternyata jasmani cuma 10%. Kalau kita melihat ke penyakit, jasmani cuma 10% teman-teman. Coba sakit yang dari jasmani kira-kira apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Oke, boleh. Betul, nggak ada yang salah pokoknya. Ayo, apalagi nggak bakalan disalahin. Bilang aja apa? Jasmani, misalnya kita kesandung dikit ya sakit, nah itu jasmani kan. Jadi penyakit jasmani itu biasanya muncul tuh gara-gara 2 faktor. Yang pertama dari nafsani. Tahu nggak nafsani itu apa? Nafsani itu kayak psikis lah, masuk ke psikis. Jadi kalau kita banyak pikiran, teman-teman, pokoknya kita banyak pikiran, itu pasti kemana-mana. Kalau teman-teman nih mau pulang, pokoknya stres, aku belum menghafal, mau tasmi nih juz 10 belum menghafal, misalnya stres, pengen pulang, itu aja yang dipikirin. Pasti mau tidak mau tuh lambungnya jadi sakit. Padahal nggak kenapa-napa. Itu tuh dari pikiran, lambungnya naik. Nah itu jadi penyakit pikiran itu atau nafsani ini adalah 40% sebab penyakitnya. Terus ada juga rohani. Nah, rohani ini yang paling banyak 50%. Kalau kita lihat ya ke negara Arab misalnya, negara Mekah, Madinah, terus ke Amerika, terus ke Korea. Kan yang paling canggih di dokter-dokter itu di mana? Di Korea ya. Terus di Madinah atau di Mekah itu jarang banget yang sakit. Kenapa coba? Karena rohaninya Masya Allah bagus. Di sini juga kalian harus sehat-sehat karena kalian kan berinteraksi terus sama Al-Quran. Terus apa alasan sakit kalian selain seblak? Selain seblak ya. Oke. Jadi nggak ada sebetulnya kalau kitanya mentakar atau kita mentakar misalnya makanan manis, kita tuh sebetulnya
tubuh itu harus merasakan selama seminggu tuh seluruh rasa. Ada rasa apa aja coba? Nah, manis, pahit, asam, terus asin, terus pedas. Nah, kalau gurih nggak termasuk ya teman-teman ya. Kalau gurih itu nggak tahu kemana larinya. Jadi kalau pahit itu masuk bagusnya ke jantung ternyata. Jadi kalau orang-orang yang suka pahit itu sebenarnya bagus buat jantung, tapi jangan banyak-banyak tetap ya. Terus pedas, yang tadi pedas kemana Cina pedas? Terus apa lagi? Manis kemana coba? Ada yang tahu? Ke muka. Betul, ke muka. Nggak ada yang salah kan? Nah, jadi manis itu ternyata kelimpa. Biasanya orang-orang yang suka manis biasanya tidurnya kuat, ngantukan mulu karena suka manis. Yang suka manis itu limpanya tadi suka pengen ngantuk biasanya itu. Terus ada juga apa? Asin ke apa coba? Ada yang tersisa, ayo jawab. Mana? Ya, ke organ apa coba? Ada yang tahu? Tinggal sisa berapa nih organnya yang belum berarti? Ginjal sama liver ya, hati. Kemana coba kalau asin? Ginjal, betul. Terus ada satu lagi? Itu berarti ke sisanya ya. Nah itu tuh sebenarnya dari runtutan rasa aja teman-teman ternyata itu buat memperbaiki. Jadi kalau kita mengetahui diri kita mengetahui Tibu Nabawi, itu benar-benar kita tuh bersyukur sama Allah. Wah, Allah tuh benar-benar ya nyiptain kita tuh udah sempurna. Dari ternyata makanannya jantung itu pahit. Kita tuh nggak perlu sebetulnya tinggal minum kopi yang asli yang pahit, udah deh jantungnya damang atau sembuh. Kalian bisa bahasa Sunda? Kadang Tete suka campur-campur, nggak apa-apa ya? Oke. Dor? Dor. Masih aman berarti. Nah, lanjut ke rohani. Nah, di sini rohani ini paling berpengaruh. Sangat berpengaruh buat kesehatan kita. Ini yang paling penting dari Tibu Nabawi sebetulnya. Jadi, ketika kita menjadi terapis kelak, yang harus yang harus kita obatin itu bukan cuma fisiknya aja, tapi dibina juga rohaninya. Karena jadi kita tahu, wah ternyata ada hubungannya. Kadang kan ada orang yang bisa gini, aduh sakit ini, kamu jarang sedekah, pas sedekah, alhamdulillah sembuh gitu. Karena emang biasanya dari rohani. Jadi di sini kita juga, insya Allah teman-teman ya, yang ngafal Quran mah insya Allah sembuh semua. Gak mungkin lah ada ini, karena interaksi sama Al-Quran itu udah benar-benar obat. Buat teman-teman yang jadi terapis, teman-teman semua, di sini kita ada sedikit pesan buat teman-teman yang pengen jadi terapis. Pertama, yang tadi ini jasmani, ada ilmu yakin. Jadi nanti kalau ada teman-teman nih yang jadi terapis, kita tuh harus banget menancapkan kepada diri yang tadi, yang landasan tadi wa idamar itu, terus ilmu yakinnya juga. Apa itu ilmu yakin? Ya, ilmu yang yakin. Betul. Masya Allah. Jadi kita tuh nggak cuma menuhankan ilmu, tapi kita juga harus berdoa sama Allah. Jadi ketika kita jadi terapis, misalnya aku mau udah pinter ngediagnosa juga. Sini mah dilihat dari jalannya aja aku tahu dia tuh sakit ini misalnya. Terus aku juga bisa nyembuhin misalnya gitu. Nggak cuma segitu. Itu berarti kita secara tidak langsung menuhankan apa? Ilmu, betul. Berarti kita menuhankan ilmu. Nah, kita juga harus memakai ilmu yakin. Berarti kita juga harus meminta kepada Allah. Di samping kita mengobati, kita juga harus memakai ilmu. Yang kedua, ainul yakin. Nah, ketika melihat hasil, Masya Allah, ternyata orang ini tuh udah lama, udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh teman-teman. Misalnya si B ini udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Kita cuman bisa bekam aja misalnya.
dibekal sama kita. Qadarullahnya si B ini malah sembuh. Wah, kita tuh kan pasti bangga, seneng gitu ya teman-teman. Oh iyalah, pasti dokter udah sekolah bertahun-tahun gak bisa nyembuhin. Kita cuma bekam aja di satu titik sembuh. Kita tuh pasti bangga gitu kan ya. Kita pasti bangga. Wah, nah kita juga harus memakai yang kedua, yaitu apa cenah? Ainul yaqin. Harus kembali lagi. Oh itu tuh siapa? Allah yang menyembuhkan. Kalau kita udah bisa aja ini nih, kalau misalnya kita seperti itu menuhankan ilmu, terus abis itu udah ada hasil kita bangga, itu udah ya Allah, berarti kita udah nggak percaya sama Allah lagi. Dan yang terakhir, hakul yakin. Apa? Ada yang tahu artinya hakul yakin? Nah, jadi sebenar-benar keyakinan. Misalnya, itu nggak sembuh-sembuh sama saya, atau ada yang itu udah lama nggak nyembuhin, tiba-tiba pas kita sembuhin, pas kita obatin, orangnya teh nggak lama dari itu meninggal. Wah, kita tuh pasti ya Allah, kenapa pasti merasa bersalah ya, merasa bersalah banget, dan itu tuh pasti terpuruk banget teman-teman. Wah, padahal kan ajal mah udah ada yang ngatur. Kalau kita punya keilmuan tentang hakul ya, kita nggak bakalan menyalahkan diri sendiri, karena semuanya sudah tertulis oleh Allah gitu. Nah, dari ilmu-ilmu ini, Tibun Nabawi ini adalah ilmu-ilmu yang sedikit, tapi itu tuh buat kita yang mungkin kedepannya bakal ada salah satu di antara kalian yang bakalan jadi terapis gitu. Tete yakin pasti insya Allah kalian bakal bisa minimal bekam buat keluarga sendiri gitu ya, yang sakit demam-demam gak usah obat-obatan, paracetamol, udahlah kita bekam aja gitu. Nah, kalian juga jangan lupa sama ilmu ini tuh ilmu dasar Tibun Nabawi, agar kita itu enggak yang pertama tadi melenceng, menuhankan siapa? Menuhankan selain Allah, terutama ilmu kita, karena ilmu ini nggak mau itu tuh ilmu yang sangat Masya Allah banget, yang tadinya udah mau kata orang mah, tapi kadang pertolongan Allah datang lewat Tibun Nabawi gitu. Jadi kalian harus kuat ilmu yakinnya, ainul yakinnya, hakul yakinnya. Siap? Oke. Tibun Nabawi apa? Ada yang ingat? Fitrah menuju hidup sehat ala Rasulullah. Masya Allah. Mengembalikan fitrah Menuju hidup sehat ala Rasulullah. Masya Allah ya. Kemudian selanjutnya, nah intisari dari semuanya. Intisari dari Tibun Nabawinya. Jadi Tibun Nabawi itu sebetulnya adalah mengembalikan hak tubuh kepada fitrahnya. Nah di sini kita bisa lihat Rasulullah sama Allah ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita udah sempurna banget. Pokoknya udah sempurna banget. Dari mulai organ-organ tubuh, terus yang tadi yang Teteh bilang rasa-rasa, itu tuh Allah ciptakan untuk mengembalikan fitrah. Jadi teman-teman kalau misalnya selama seminggu aja makan manisnya ada, makan pahitnya ada, makan asinnya ada, makan pedasnya ada, tapi nggak berlebihan, itu pasti sembuh insya Allah, izin Allah gitu. Karena itu tuh mengembalikan fitrah. Jadi Tibun Nabawi itu bukan yang ada penyakit ini, misalnya kalau di kedokteran itu ada penyakit leukemia gitu misal ya, ada penyakit ini harus diobatin sama obat yang harus bertahun-tahun, enggak. Tapi Tibun Nabawi itu kita mengembalikan diri kita kembali kepada fitrah kita, karena kita itu dari Allahnya udah sehat lewat Masya Allah ya. Ketika datang musim rambutan, wah, kenapa ada musim rambutan, ada musim apa tadi durian, terus santai ada musim mangga. Nah, itu tuh sebenarnya Allah menitipkan. Jadi di musim ini seluruh tubuh manusia harus memakan misalnya rambutan, karena di dalam rambutan itu ada zat apa yang bikin manusia saat di musim itu harus sehat gitu. Masya Allah ya, Masya Allah banget. Terus kalau misalnya ada musim mangga, nah kita makan aja sedikit
Nah itu tuh pasti ada kode dari Allah gitu. Kode dari Allah bahwa itu tuh penting bagi kita. Pasti penting bagi kita gitu. Makanya ketika kita mengetahui Tibu Nabawi, terus organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, itu kita tuh semakin bertambah imannya, semakin bersyukur sama Allah. Wah ternyata aku dari dulu kemana aja gitu ya. Nah tapi nggak boleh lupa setelah kita tahu tentang Tibu Nabawi kelak, kita juga harus punya jargon atau landasan. Seperti yang tadi di surah apa? Asy-Syu'ara ayat 80 sama ini. Allahu tabib bal anta rajulur rafi'. Jadi Allah itu maha penyembuh dan kita cuman sebagai apa? Pelantara. Apapun itu. Walaupun udah yang tadi, kasus yang tadi, misalnya ada yang udah gak bisa nih ke dokter, gak bisa dokter ini gak bisa. Kita cuman bekam doang di satu titik, misalnya di sini di Al-Kahil doang. Sembuh. Gitu. Nah, kita tetap harus ingat Allahu tabib ya. Jangan sampai menuhankan kita, oke? Coba keajaiban Tibu Nabawi. Masya Allah. Semoga kita setelah ini ada yang ngeh. Aku teh suka gini, kayaknya suka makan pedas kebanyakan, dikurangi pedasnya. Iya, aku teh suka ngantuk kayak aku kurangin minum yang manis-manisnya. Oke. Jadi harus semangat untuk mengamalkan Tibu Nabawi ini karena Masya Allah ilmunya itu Masya Allah banget. Mungkin untuk sesi Tibu Nabawi dicukupkan dulu ya, karena waktunya juga udah ini. Kita tutup aja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kepada Ustazah Husnul Khotimah. Gimana nih teman-teman? Sudah pada ngerti belum materi yang dijelaskan oleh pemateri? Insya Allah ya, semakin tercurahkannya ilmu yang disampaikan oleh pemateri kita ya. Jika masih ada yang penasaran, mari kita buka sesi tanya jawab deh. Siapa yang mau nanya? 3 orang nih. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, al-fasdu. Al-fasdu itu sama kayak bekam. Jadi dikeluarin darah. Nah, cuman caranya berbeda. Diagnosanya hampir sama. Kita kan kalau bekam diagnosanya darahnya harus kuat gitu. Gak boleh yang gak ada darahnya kita bekam. Wah, itu makin sakit dong orang ya. Percuma gitu kita menjalankan sunnah tapi orang ini jadi ibadahnya jadi kurang gitu. Nah, al-fasdu juga sama. Cuman al-fasdu itu yang kita caranya yang berbeda gitu ya. Caranya yang berbeda. Jadi kalau bekam itu lewat pakai cup, yang tahu yang bekam. Nah, itu kalau al-fasdu itu pakai jarum. Jarumnya itu sama kayak jarum buat apa sih? Infus. Nah, infus dikeluarin lewat urat vena yang besar-besar yang ini nih. Yang suka kelihatan di kaki, di tangan, di leher, di kepala. Nah, itu baru al-fasdu. Tapi dua-duanya ini adalah Tibu Nabawi. Karena Rasulullah selalu mengajarkan para sahabatnya untuk berbekam, mengeluarkan darah. Jadi al-fasdu itu hampir sama dengan bekam, mungkin caranya yang berbeda. Nah, tapi al-fasdu itu manfaatnya lebih besar. Sama sih, bekam juga punya manfaat. Kalau bekam itu mengeluarkan darah kotor atau darah penyakit yang ada di bawah permukaan kulit. Nah, kalau al-fasdu itu lebih menyeluruh karena dari urat venanya langsung gitu. Seperti
seperti itu. Ada yang itu lagi atau kurang? Ada lagi? Nah, orang yang orang yang kurang darah, kita lihat dulu, diagnosa dulu. Jadi bukan berarti semua orang yang kurang darah gak boleh dibekam, enggak. Ada darah-darah yang bergejolak, nah itu boleh dibekam. Darah-darah yang bergejolak itu seperti apa? Misalnya nanti Teh Wil akan menjelaskan tentang diagnosanya. Misalnya sedikit ya, ada darah yang bergejolak di daerah paru-paru misalnya. Itu nanti kelihatan di lidahnya, misalnya di bagian paru-parunya. Wah, ini bisa dibekam. Nah, kita bekamnya di titik itu dan nggak banyak-banyak, tapi sesuai kebutuhan, sesuai di darah yang bergejolak itu. Kalau misalnya yang kurang darah, terus kita ambil bekamannya yang banyak banget, udah itu pingsan deh pasti. Gitu. Ada kurang? Satu lagi. Bismillah. Untuk dibekam banyak banget nih. Pertama, nih ya, darah itu kan, bayangin weh sama teman-teman semua ya. Kita tuh makan, jadi darah kan. Wah, sementara yang kita makan itu sesuatu yang mungkin diterima atau enggak, kan? Pasti ada darah-darah yang enggak berguna. Jadi cuman ada tapi bikin sakit, gitu. Nah, kalau dibekam itu tuh bisa bikin kita lebih rileks, mengeluarkan darah yang nggak berguna sebetulnya di dalam tubuh gitu. Nanti tuh kalau kita lagi sakit kerasa banget sesudah dibekam enaknya gimana. Terus berbekam juga sunnah, itu yang paling penting, sunnah. Jadi selama kita berbekam berarti kita berada di sunnahnya Rasulullah, dapat pahala. Nggak cuman itu, banyak banget dari pengobat, banyak dari ilmunya juga kita dapat pahala. Terus bekam itu kan berarti kita dakwah juga, syiar ya, kita syiar menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diamalkan Rasulullah dulu gitu. Jadi banyak banget, masya Allah. Nanti boleh di searching kalau kurang ya. Untuk materi kedua adalah tentang praktek bekam yang akan disampaikan oleh Ustazah Willy Andriani. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga Allah meridhoi terhadap apa yang sudah kita niatkan dan melancarkan niat yang sudah kita jalankan gitu ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf sudah berani untuk menyampaikan ilmu yang masih sedikit gitu ya. Tapi katanya kalau misalkan ilmu yang masih sedikit terus diamalin maka akan bertambah katanya gitu ya. Nah, semoga ilmu yang kita kaji bareng-bareng ini semoga bisa bertambah dan membawa keberkahan untuk hidup kita semua ya. Nah, tadi kata Teh Husnul ya, ada pengobatan bekam katanya. Pengobatan Tibun Nabawi itu mencakup berbagai banyak pengobatan gitu. Salah satunya itu dengan bekam. Nah, untuk pengkajian tentang bekam itu sendiri itu sangat luas gitu.
Jadi kalau misalkan kita ingin mengkaji apa itu ilmu bekam, kita harus tahu apa itu bekam atau al-hijamah gitu ya. Itu kalau misalkan kita ingin mempelajari ilmu bekam, kita harus tahu tekniknya, terus kita harus tahu ilmunya. Jadi tidak langsung tidak langsung kita kalau misalkan ada yang mempunyai keluhan terus kita tahu bekam, nah asal bekam gitu. Nah itu teh nggak boleh ya. Jadi ada ilmu-ilmunya. Jadi ada adab-adabnya, ada etikanya. Jadi ilmu bekam itu tidak hanya pengobatan saja, tapi ada unsur sunnahnya. Nah, jadi dari kata bekamnya saja itu pengeluaran darah, gitu ya. Nah, untuk lebih luasnya kita belum bisa menjelaskan pada hari ini karena waktu terbatas, karena ilmu bekam itu sangat luas. Mungkin hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan, bahwa ilmu bekam itu ada berbagai banyak etika dan ada syarat-syaratnya. Salah satunya itu dengan diagnosa. Nah, di sini mungkin Teteh akan menyampaikan lebih ke diagnosa. Nah, untuk diagnosa tersebut juga banyak gitu. Ada diagnosa lewat lidah, ada diagnosa lewat tangan. Terus kalian tahu ada diagnosa lewat ini muka, raut muka. Ada yang misalkan ada orang yang lihat mukanya saja sudah tahu karakternya. Nah, itu teh ada ilmunya. Bukan dari misalkan ilmu sihir, bukan ya. Tapi itu teh nya. Nah, di sini Teteh akan menyampaikan yang itu tuh. Diagnosa lewat ini tangan dulu ya. Kita akan lebih membahas ke diagnosa lewat tangan. Oh ya, untuk pengobatan bekam, Teteh pernah di suatu karya tulis Teteh melampirkan bahwa pernah membaca juga bahwa pengobatan bekam itu adalah fardu kifayah, yang dimana kalau misalkan di suatu kampung tidak ada yang mempelajari ilmu bekam, maka akan mendapat dosa. Terus kalau misalkan ada salah satu yang mempelajari ilmu bekam, maka sudah terlaksana gitu fardunya gitu, karena itu fardu kifayah. Terus tadi yang PPT yang akhir 5 emosional. Nah, di sini ada yang namanya, jadi manusia itu terdiri dari 5 emosional yang ditunjukkan gitu. Seperti yang pertama, ada yang worries, itu apa artinya? Sedih atau khawatir. Ada fear itu apa? Takut. Ada anger, ada sickness, ada nervous, gugup atau ragu-ragu gitu ya. Nah, lanjut Teh Cu. Nah, di sini ada tangan. Buka slide. Sebelum. Nah, di sini ada jempol, lihat. Nah, jadi kita bisa mendiagnosa suatu penyakit lewat tangan. Salah satunya itu yang ini. Nah, kalau misalkan ini jempol susah digerakin. Nah, itu tanda penyakit. Apa itu gambarnya? Itu gambarnya apa? Lambung sama apa? Ayo, sama limpa ya. Nah, limpa lambung, karena limpa lambung itu ada keterkaitan, ada hubungan, yang dimana kalau misalkan makanan sudah tercerna maka akan disaring oleh limpa gitu. Kalau misalkan makannya bukan pada waktunya, terus waktunya limpa untuk bekerja, terus pas waktunya limpa sudah tidak bekerja, terus kita makan, maka akan timbul ngantuk.
kayak misalkan jam kerja lambung tuh jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Nah, kalau lebih dari itu, kita makan yang berat maka akan timbul ngantuk. Ya. Nah, itu karena ada permasalahan di lambung. Nah, contoh keluhan lambung itu menimbulkan worries itu tadi itu apa? Khawatir. Menimbulkan khawatir, menimbulkan ngantuk. Nah, kalau tanda-tandanya itu ngantuk, kayak apa? Was-was. Terus itu jerawat juga itu termasuknya. Terus tadi kan kata Teh Husnul, kalau misalkan terlalu banyak manis di lambung atau lambung nimpa, maka akan timbul keluhan, ya. Nah, kembung seperti kembung gitu ya, tanda-tandanya itu kayak kembung. Coba kalian gerakin satu, bisa? Ada yang susah? Ke tengah. Nah, lanjut ya untuk Fir. Nah, tunjuk tuh Fir tuh tadi tuh apa? Takut. Nah, itu teh ada keluhan di apa itu? Gambarnya? Ginjal sama kandung kemih. Nah, salah satunya itu BAB tidak lancar. Ya. Terus ada peser gitu ya. Itu tanda-tandanya. Ada yang susah digerakkan? Nah, kalau misalkan susah digerakkan pasti itu teh ada rasa sedih, rasa takut. Nanti di terapi ya, dicoba di terapi. Nah, terus ada yang jari tengah itu enggak. Kalau misalkan ini susah digerakkan, maka itu ada permasalahan di apa itu? Organ apa itu? Hati sama? Empedu itu nggak ada lagi gambarnya, jadi pakai buah-buahan. Nah itu gadung empedu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di hati atau sakit hati, nah itu akan timbulnya marah-marah, pengennya marah-marah. Nah itu teh ada permasalahan. Jangan disalahkan, itu teh ada permasalahan di hati atau liver ya. Juga kalau yang jari manis, lihat jari manis ada kalau misalkan ada permasalahan di paru, kalau susah digerakkan, ada paru-paru dan usus besar. Kalau misalkan paru-paru biasanya keluhannya apa? Sesek ya, sesek. Terus kalau misalkan apa itu teh? Usus besar biasanya keluhannya apa? Embelit, diare gitu ya. Itu ada permasalahan di dua organ ini. Maka akan timbul sadness apa itu? Sedihan. Pasti ada sedih. Kalau misalkan ini susah digerakkan, coba ada rasa sedih gitu. Yang nggak diungkapin, jadi diunek-unek, yang nggak dikeluarin, maka akan timbul masalah di organnya gitu. Mau itu organnya limpa lambung atau ginjal atau yang lainnya. Terus sekarang yang kelingking, usus kecil atau usus halus dan jantung. Nah, contoh permasalahan jantung apa? Tidak nyenyak gitu, pas tidur tidak nyenyak gitu. Kalau misalkan usus kecil, mungkin permasalahan di pencernaan. Nah, itu. Jadi akan timbul rasa khawatir. Coba kalian kalau misalkan lagi khawatir, coba gerakan yang pasti susah gitu. Karena itu ada permasalahan di organ. Kita
Ya, tuh khawatir. Kalau misalkan ini susah digerakkan itu tandanya dia khawatir. Udah takut. Kan ini kalau digerakkan ke tengah ya. Terus gimana kalau misalkan ada yang kalau misalkan jari telunjuknya itu bengkok ke sini misalkan atau bengkok gini. Itu tandanya apa? Contoh ya, kalau misalkan ada permasalahan di jari kelingking, kita ambil yang ini, misalkan jari kelingking, coba gini. Kalau misalkan ujungnya melengkung atau bengkok, nah itu ada permasalahan bisa jadi dia matanya minus, ya. Atau bisa jadi masalah kewanitaan, keputihan, itu ada permasalahan kayak itu ngaruh karena Allah nyiptain tangan itu tidak semena-mena untuk nyiptain saja gitu, pasti ada maksud dan tujuan. Seberapa peka kita akan tubuh kita gitu, Allah tuh sudah udah kasih tahu, udah kasih sinyal kalau misalkan kita ada penyakit, tinggal kita mempelajarinya. Gimana, sudah mulai tertarik untuk mempelajari Tibun Nabawi? Karena kalau misalkan mempelajari ilmu Tibun Nabawi itu seperti kita mempelajari diri sendiri, mempelajari bahwa Allah menciptakan alam semesta ini pasti dengan tujuannya masing-masing. Pasti kalau misalkan ada permasalahannya juga pasti ada solusinya gitu. Tinggal kita mempelajarinya dan kita mensyukuri apa yang sudah Allah kasih gitu. Coba salah satu yang sini yang susah digerakin yang mana? Beda-beda ya. Ada yang jari tengah, ada yang jari kelingking. Nah, gitu. Berhubung kalau misalkan sekarang materi ya, jadi nanti untuk prakteknya. Terus ada yang menirus. Ini ya jari kelingking, ada yang menirus ujungnya. Ada permasalahan di rahim itu teh. Menirus gimana? Menirus jadi apa ya? Jadi kayak tipis. Jadi tipis. Itu ada permasalahan di bawah. Beda sama yang ini mau kayak terus ada kan orang ini. Nah, lanjut. Kalau misalkan bengkok bagian atasnya saja. Yang ininya enggak, bengkoknya yang atas saja. Harusnya lurus ya. Bisa kalau itu permasalahan rahim jatuh bisa jadi. Oh, rahim jatuh. Gimana itu? Atau bisa jadi ke tumor gitu. Tapi kita berdoa saja. Tidak apa-apa. Enggak ada kan? Di tengah-tengah. Tapi bisa jadi itu karena kecelakaan atau apa gitu. Keseleo. Nah itu ya. Terus ada yang mengempis. Apa ya? Jadi. Itu kelainan jantung atau kandung kencing. Usus kecil dan ginjalnya ada masalah. Ada? Sehat ya. Oh iya. Ada yang lihat di telapak tangannya. Kalau misalkan ada yang keras telapak tangannya, itu tandanya kalian kurang sayuran, kurang makan sayuran. Ya, kulitnya keras. Atau yang bukan keras, berair, berkeringat, bukan berair ya. Ada yang berkeringat, ada juga ya. Nah itu ada permasalahan di paru.
Tuh. Terus ada juga kalau misalkan tadi kata Teh Husnul ada pengobatan sujok. Nah itu juga nyambung ke sini. Ada pengobatan sujok di mana kalau misalkan ini titik ini adalah titik paru-paru ya teman-teman. Ada titik paru-paru. Jadi kalau misalkan kalian ada permasalahan di paru, kalau misalkan ditekan ada satu alatnya, kalau misalkan ditekan itu sakit berarti itu ada masalah. Gitu ya. Terus kalau misalkan di tengah ini ada usus besar. Nah, itu ya. Nah, terus di sini apa? Di sini liver. Di sini liver. Pokoknya ini teh kayak diibaratin dalam organ tuh. Di sini digambarin. Di sini kepala. Jadi kalau misalkan kalian pusing atau apa, ada terapi warna. Jadi kalian tinggal warnain saja, insya Allah damang gitu ya. Itu lebih ke harus mengkaji lagi, itu lebih luas lagi. Kita nanti kalau misalkan dipertemukan lagi, kalau misalkan dipertemukan lagi berarti kita lebih ke bekam dulu ya. Kalau misalkan dikasih kesempatan lagi gitu ya. Kalau misalkan tidak, berarti kalian harus mempelajarinya karena dari hadisnya kalau misalkan kita tidak mempelajari bekam di suatu kampung, kalau misalkan kita tidak mempelajari bekam maka akan dapat dosa. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau misalkan ada, gimana? Udah beres waktunya? Udah. Tapi udah. Gak apa-apa. Kalau misalkan kejauh ya, kalau misalkan tidak, berarti jadi PR kita semua gitu ya. Apa? Hadits Nabawi ada banyak jenisnya. Menurut Ustazah, yang mana yang paling direkomendasikan? Nah, untuk yang kan Tibun Nabawi itu mencakup banyak hal ya, yang tadi kayak lintah, terus ada juga tadi teh bekam, terus ada al-fasdu. Tapi yang menurut teteh rekomendasikan adalah ilmu bekam karena itu ilmu sunnah yang sudah populer gitu, sudah gampang dipelajarinya. Boleh nanti untuk pengkajian ilmu bekam kita kaji bareng-bareng gitu, karena manfaatnya banyak gitu. Karena setiap kan ada waktu-waktu yang disunahkan untuk berbekam. Kalian tahu? Karena di waktu itu darah sedang bergejolak, yang dimana kita harus dikeluarkan. Kalau misalkan tidak dikeluarkan maka akan jadi keluhan. Nah itu waktunya itu tanggal 17, 19 dan tanggal 21 Hijriah. Nah itu tanggal berbekam, baik untuk berbekam. Terus waktu jamnya jam berapa? Lebih baik jam dari duhur ya waktunya lebih baik karena darah sedang naik gitu. Tapi kalau misalkan malam gimana teh? Nggak apa-apa malam juga kalau misalkan ada kebutuhan. Tapi lebih baiknya ininya lebih baiknya gitu. Ada sudah terjawab? Udah. Paling dari teteh sekian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin kalian bisa konsultasi kepada teteh-teteh, atau misalkan teteh-teteh tidak bisa menjawab, kalian bisa cari dari yang lain, karena kalian jangan berguru pada satu guru gitu ya, karena takutnya kalian fanatik. Jadi cari dari sumber yang lain, jangan fanatik kepada satu guru saja, karena menimbulkan kesombongan gitu. Kata guru aku malah gini gitu. Jadi jangan sampai gitu. Terima ilmu dari siapapun selama itu benar. Gitu paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustazah Willy Andriani. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh dua pemateri kita menjadi berkah bagi kita. Amin. Pemberian cenderamata dari pembina Ahwat yang akan diberikan oleh pembina Ahwat setelah penutupan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya dan sharing ilmunya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir di tempat ini. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar 3 kali dan bacaan hamdalah bersama-sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.